Kenalin, nama aku Jasmine Aulia Putri. Tapi kalau teman-teman ketemu aku di jalan, di mall, atau dimanapun, bisa panggil aku Cican ya. Kebetulan sekarang aku duduk di kelas 9 di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Selamat datang di channel Cikuyaya. Yeay, Jasmine, selamat datang. Terima kasih loh udah mau mampir di channel Cikuyaya. Sama-sama Kak, makasih juga yang udah ngundang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Jasmine, senang banget hari ini aku bisa ketemu kamu, bisa kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman sama salah satu siswa berprestasi di Kota Cirebon. Jasmine, siapa namanya? Jasmine Aulia Putri. Biasa dipanggil? Cican. Cican. Aku panggil Cican aja boleh ya? Iya boleh Oke. banget Kak. Cican, kamu sejak kapan berkecimpung di dunia storytelling mungkin ya. Jadi gini teman-teman, Cican ini adalah finalis dari lomba storytelling yang melaju ke tingkat nasional. Bener nggak Cican? Alhamdulillah, iya benar Kak. Selamat dulu ya buat kamu ya. Makasih banyak, Mudah-mudahan Kak. sukses dan nanti bisa membawa nama baik Kota Cirebon. Amin, amin, amin. Nah, hari ini saya mengundang Cican untuk bisa berbagi sama teman-teman gimana sih kiprah Cican dalam dunia storytelling. Bagaimana lingkungan bisa membentuk Cican hari ini untuk bisa berkompetisi ya di tingkat nasional. Gimana tuh, ceritain dong, kamu awal mulanya ikut storytelling, kemudian sampai hari ini tuh gimana ceritanya? Untuk awal aku pertama kali ikut storytelling Kak, jadi dulu itu aku seneng banget yang namanya baca buku yang asik, yang ada gambarnya, atau yang ceritanya menarik, kayak superhero atau petualangan seseorang. Itu aku tuh suka banget kalau misalnya ada orang yang tahu apa yang lagi aku baca. Jadi mulai dari mama biasanya di rumah, aku suka ceritain ke mama kayak, nih aku lagi baca buku ini, aku lagi baca buku superhero, mami dengerin ya. Awal-awal mungkin kedengerannya ceritanya nggak bisa disampaikan dengan baik ya Kak, masih acak-acakan, kalimatnya juga masih belum benar. Cuman dari aku yang setiap baca diceritain ke orang, aku mulai kebiasaan untuk terus baca, untuk terus menceritakan ke orang. Dan alhamdulillah juga dari keluarga mendukung dan mengolah sesuatu yang aku biasakan itu untuk dijadikan sebuah bakat, diolah, diasah sampai akhirnya mulai ikut storytelling. Walau mungkin emang awal-awal kalah. Cuman dicoba terus sampai akhirnya ada kesempatan untuk dapet juara. Berarti itu artinya proses kamu itu nggak mudah ya? Iya. Untuk bisa sampai sekarang itu udah berkali-kali ikutan kompetisi berarti ya? Iya. Gimana rasanya udah sampai hari ini dan melaju ke tingkat nasional itu? Alhamdulillah rasanya seneng banget, masih mimpi banget Kak bisa dapet juara itu. Dan bukan sesuatu hal yang kayak orang yang baru coba dan langsung bisa. Udah banyak hal yang dilaluin, udah banyak pelajaran yang kita ambil di setiap kompetisi. Baik kalah ataupun menang, semua lombanya dijadikan bahan pelajaran. Mulai dari peserta lain dilihat, oh ini yang juara 1, saya kalah juara 1, 2, 3 seperti ini. Saya akan ambil contohnya, dipelajarin, ambil terus cari tahu juga aku itu kayak gimana mendongengnya. Jadi biar semakin lama tiap lomba mau dongengnya semakin baik, semakin nyaman. Terus diperbaiki Iya, gitu kan. Sebenarnya juara 1 seperti apa sih? Oh, aku juga kayaknya seperti ini gitu. Jadi setiap orang yang kamu temui adalah pelajaran bagi kamu gitu ya. Benar Jasmine. banget Kak. Dan ini sudah keinginan kamu belum nih sampai ke tingkat nasional ini, harapannya apa nih? Harapan aku di tingkat nasional ini pertama masuk 10 besar dulu, amin. Setelah itu mendapatkan juara di 3 besar. Wow, mudah-mudahan Amin. cita-citanya tercapai 3 besar lah ya. Ya juara, harapannya itu kan. Mudah-mudahan bisa membawa nama baik Kota Cirebon nih. Amin, amin. Nah, Jasmine, sebelum aku pengen tanya nih, nge-explore
kamu bawakan nanti dongengnya ketika nanti di tingkat nasional, aku pengen tahu dulu nih. Dulu kamu kecil di mana sih sekolahnya? Aku waktu SD Heeh. Kak, aku kebetulan SD sekolahnya pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Di mana aja tuh? Pertama ada di Madrasah Iftitah Bandung, terus pindah ke Adalau, SD Lawu. SD Lau, ke Tagok Apu Bandung, terus sempat ke Kalijaga Permai, terus ke Kalikoa juga pernah, dan terakhir di Bima, Oh, di SD Bima. Berarti dari SD Bima sekarang kamu ke SMP 1. SMP Negeri 1. Sekarang kelas 9 berarti. Iya benar. Teman-teman, kelas 9 aja ini bahasanya sudah baik, struktur bahasanya udah enak, diajak ngobrolnya juga enak gitu ya. Berarti ini kemampuan yang memang selain bakat, memang kamu diasah ya. Iya, Sebenarnya Kak. diasah, latihan dan lain sebagainya. Latihannya seperti apa sih kalau mau ada kompetisi mendongeng itu? Untuk latihan awal itu biasa kita mulai dari membaca teksnya dulu, mencari teks. Jadi misal yang ingin didongengkan itu apa. Setelah itu teks yang udah disiapkan, biasa pendongeng baca dulu. Nyaman enggak sama cerita yang mau dibawain. Setelah pelatih dan pendongeng setuju buat bawa cerita ini, mulai penafsiran cerita. Jadi pendongeng itu harus benar-benar tahu apa yang mau dibawain. Setiap tokohnya itu dia siapa, latar belakangnya gimana. Ketika kita udah benar-benar tahu dan paham dengan cerita yang mau dibawakan, mulai ke intonasi. Dari intonasi bertahap mulai ke nada, nada ketika menjadi tokoh, penghayatan tokoh, kemudian ke mimik wajah, setelah wajah baru gerakan, dan terakhir mulai latah dengan di latihan berkali-kali seluruhnya. Sampai sempurna. Sampai sempurna, nggak ada yang sempurna. Oh gitu. Kita usahakan yang terbaik. Sampai yang terbaik Sampai gitu yang ya. Nah, selama ini ketika kamu banyak memerankan tokoh gitu kan ya, tokoh siapa yang paling berat kamu perankan? Tokoh yang paling berat untuk aku perankan itu ada di tokoh ketika menjadi seseorang yang nggak pernah aku lihat sebelumnya, Kak. Enggak kebayang gitu. Iya. Siapa tuh contohnya? Terakhir ada Nyimas Gandasari. Misal kalau penokohannya jadi, maaf ya Kak, orang gila atau jadi orang kaya, orang miskin, itu ada di lingkungan kita sehari-hari. Jadi orang yang pemarah, orang yang lagi sedih, lagi seneng, itu bisa dilihat di kondisi sehari-hari kita. Tapi untuk Nyimas Gandasari sendiri adalah sebuah legenda, sesuatu yang belum kita lihat sebelumnya, cuman dari telinga ke telinga suara orang cerita Nyimas Gandasari itu seperti ini. Jadi untuk membuat kita seperti aku pribadi untuk menjadi Nyimas Gandasari itu cukup menantang sih Kak. Jadi kita mulai dari lihat gambarnya dulu, resapi seperti apa Nyimas Gandasari di mata aku itu seperti apa dulu. Baru mulai lihat cerita-cerita Nyimas Gandasari berbagai versi, sampai akhirnya ketemu bulatnya Nyimas Gandasari itu seperti ini. Baru bayangkan kalau aku tuh ada di zaman dulu menjadi Nyimas Gandasari, kayak gitu Kak. Berarti sampai sejauh itu ya penghayatannya ya. Artinya kamu sebelum memerankan satu tokoh gitu, kamu juga harus nyari dulu nih gitu kan. Ini tokoh ini seperti apa gitu ya, mencari gitu ya. Kemudian mungkin membaca, bertanya, mungkin gitu ya Jasmine ya. Iya. Nah, nanti kalau misalkan ke sana nih ke tingkat nasional, kamu berperan sebagai apa? Untuk ke tingkat nasional, insya Allah aku bakal bawain cerita 99 Keras Santri Penjaga Situs Kalijaga. Jadi aku berperan sebagai Sunan Gunung Jati, sebagai santri-santrinya yang melewatkan sholat Jumat dan menjadi kera tentunya di akhir cerita. Oh gitu, berarti 3 itu akan kamu perankan sekaligus dengan wow, ini kayaknya tantangan banget ya. Berapa latihan nih? Berapa waktu lama untuk latihannya nih? Untuk latihan kita belum sampai ke tahap gerakan dan lain sebagainya, karena kebetulan pengumuman juga baru beberapa hari yang lalu. Jadi kita baru penyiapan cerita dan pemahaman teks terlebih dahulu. Menurut kamu ini tantangan berat nggak nih? Lumayan, karena untuk menjadi kera-keranya itu ada sesuatu yang
benar-benar harus dihayati banget sampai orang tahu kalau aku itu lagi jadi kera. Wow, kita lihat teman-teman ya nanti seperti apa Jasmine ketika memerankan atau ketika membawakan storytelling tentang 99 kera santri gitu ya. Dan ini sebenarnya saya juga baru denger nih cerita ini gitu ya. Mungkin nanti Jasmine bisa spill sedikit ya. Gimana sih sebenarnya legenda ini Jasmine, kenapa kamu bisa membawakan ini? Dan ini apa ya, di tingkat nasional loh, bawa tentang legenda dari Cirebon. Bangga nggak sih sebagai orang Cirebon teman-teman gitu kan? Boleh diceritain sedikit nggak apa makna atau pesan yang akan kamu bawakan tentang cerita ini? Yang pasti ingin sekali untuk membawakan cerita legenda Cirebon ke tingkat nasional, apalagi itu karena biar orang-orang di luaran sana tuh tahu di Cirebon itu banyak sekali legenda yang menarik, bukan hanya di luar Cirebon. Cirebon sendiri punya berbagai cerita atau legenda yang bahkan belum pernah didengar, dan kadang ketika kita mendengar itu, wah ini cerita kok kayak seru. Kayak 99 kera santri sendiri aku pilih itu karena banyak sekali laki-laki yang sedikit, mungkin ya ada beberapa orang yang kalau disuruh sholat Jumat itu ntar dulu deh, ntar aja lah kayak gitu. Ini juga suatu pesan moral untuk mereka agar di Cirebon sendiri ada contoh legendanya orang yang tidak sholat Jumat itu bisa berubah seperti kera karena mereka mendengar panggilan dari Tuhan tapi mereka memilih untuk dunianya sendiri. Dalam artian mungkin kalau sekarang tidak berubah ujuk-ujuk jadi kera dalam atau fisik ya, tetapi mungkin menyerupai batinnya, sifatnya gitu. Wah, dalam banget nih. Dan emang ini kayaknya menghayatannya kudu bener-bener ya nanti. Nah, Jasmine, kamu sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih? Aku cita-citanya untuk pribadi ya Kak, pengen banget jadi aktris, pengen ngasih tahu ke orang-orang bakat aku yang udah aku asah dan aku usahakan dari kecil. Aku pengen menunjukkan ke orang-orang ekspresi aku, wajah aku, nama aku kalau bisa pengen di seluruh dunia. Wow. Dan hari ini Cirebon udah tahu kamu ya. Kemarin juga waktu ke Dinas Pendidikan kan, semua orang kan wow ternyata Cirebon punya loh. Gitu kan, tapi teman-teman memang selain Cicen juga ada teman-teman lain ya yang menjadi juara di tingkat provinsi, kayak kemarin juga yang di Panjat Tebing gitu kan ya. Gitu. Ternyata banyak juga ya teman-teman kita yang berprestasi gitu Jasmine, yang harus dieksplor juga nih. Mereka sebenarnya latihannya seperti apa sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. Kalau kamu sendiri punya nggak sosok inspirasi yang bisa membawa kamu tuh sampai saat ini? Siapa sih sebenarnya sosok inspiratif kamu? Waktu kecil itu sebenarnya belum ketemu sosok yang dijadikan contoh Kak. Jadi dari kecil aku emang itu diawali dengan suka bercerita. Semakin besar mulai ada beberapa contoh. Jadi dulu aku pernah ngeliat TV atau YouTube. Aku pernah denger dulu tuh di TV ada acara mendongeng anak. Aku sampai sekarang nggak tahu sih kan namanya siapa orang yang di TV itu. Cuman dia berjasa banget. Karena setelah aku nonton dia, aku pengen banget ada di TV menceritakan dan bikin anak-anak itu seneng ngeliat aku bercerita. Kamu happy waktu lihat orang yang di TV itu ya? Senang. Teman-teman, kayaknya memang di acara-acara TV sekarang juga kurang banget ya. Menurut kamu kayak gimana sih konten-konten acara di TV itu sekarang untuk yang storytelling kayak gimana menurut kamu? Waktu dulu itu storytelling tuh benar-benar banyak banget Kak di TV, di acara manapun itu biasanya ada di waktu pagi atau enggak sore. Di jam anak-anak baru bangun dan pulang sekolah itu ada acara bercerita atau bermain peran bersama lewat TV itu ada. Cuma semakin kesini kayaknya acara storytelling itu semakin dikit Kak. Mulai ditutup dengan berita-berita yang bahkan anak-anak itu sebenarnya belum waktunya untuk tahu berita-berita itu. Jadi ketika anak membuka TV sudah tidak ada yang harus mereka tonton. Benar-benar. Makanya anak-anak sekarang loncatnya ke game, ke digital, ke HP, gadget, pelariannya ke situ. Ke situ. Sedangkan gadget itu radiasinya besar banget kan Kak. Makanya
Yang aku harapin tuh di TV sudah mulai ada lagi storytelling kayak gitu untuk anak-anak Gen Alpha sekarang yang masih seneng banget buat nonton dongeng-dongeng di TV. Contohnya juga banyak hari ini ya, misalkan kayak masih bertahan itu di Upin Ipin gitu ya. Kemudian apalagi tuh legenda apa gitu kan masih ada ya. Dan itu masih menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak gitu. Tapi yang lainnya kayaknya belum muncul lagi ya, Jasmine ya. Udah mulai banyak yang redup. Nah, menurut kamu penting nggak sih kemampuan berstorytelling ini bagi Gen Alpha hari ini? Penting banget, Kak. Untuk aku pribadi, mendongeng itu benar-benar berdampak besar ke kehidupan bersosial kita. Misalnya menumbuhkan rasa percaya diri. Gen apa, Gen Z atau gen manapun itu, rasa percaya diri itu penting banget kan Kak untuk kehidupan bersosial kita, untuk berbicara dengan orang, menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mulai mencoba mendongeng kan sudah terbiasa untuk bicara di depan banyak orang. Belajar menampakkan kosakata juga. Jadi kosakata yang kita keluarkan dalam berbicara, menjawab pertanyaan itu bukan dan kita lalu kita mulai belajar apa itu kemudian, setelah itu. Jadi mendongeng itu bukan sekedar kita memberikan cerita yang sudah kita baca kepada orang-orang, tapi kita juga untuk kita sendiri pun belajar untuk kehidupan bersosial, mulai dari rasa percaya diri, menambahkan kosakata, dan memahami emosi orang lain. Oh gitu, betul. Ih keren banget, memahami emosi orang lain. Kenapa? Karena salah satu hal yang kalau kita tuh sedang berstorytelling, salah satu unsur yang harus ada adalah koneksi. Benar banget. Berarti kita tuh terkoneksi secara emosi, bener nggak Jasmine ya? Apa yang sehingga pesan yang kita bawa untuk audiens itu nyampe gitu. Audiens emosinya juga terbawa sama kita, kena gitu ya. Gimana tuh caranya supaya kita bisa terkoneksi dengan audiens? Untuk aku pribadi caranya itu yang pasti untuk yang menyampaikan itu seperti yang tadi di awal, jadi pahami betul-betul dulu apa emosi yang mau kita ambil. Misal emosi sedih, kita harus ada sesuatu yang harus kita bayangkan sedih banget sampai akhirnya kita nangis. Penonton yang lihat, kalau ngeliat kita nyaman dengan cerita kita sampai di cerita kita sendiri, kita meneteskan air mata atau kita marah semarah-marahnya, maka penonton pun akan merasakan emosi yang kita kasih. Dan untuk kehidupan bersosialnya, itu kita jadi lebih paham ketika ada yang sedih, kita tahu itu benar-benar sedih, itu menyakitkan. Untuk yang lagi marah, kita tahu rasanya jadi marah itu gimana. Kita jadi bisa kontrol emosi kita juga, karena kita terbiasa untuk memahami banyak emosi dalam waktu yang sama, kayak gitu Kak. Betul. Jadi kayak validasi emosi juga sebenarnya penting ya. Sehingga sebenarnya kalau marah, sedih, kecewa itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Emosi itu teman-teman, jadi kita tuh dia adalah sinyal pada tubuh kita supaya kita tuh jangan seperti itu kan lagi. Misal kita sedang marah, saya nggak mau loh kamu kayak gitu, maka aku marah gitu, sehingga dia nanti tidak akan seperti itu lagi kepada kita gitu. Atau kita kecewa, sedih, itu nggak masalah, yang penting kita bisa tadi mengontrol emosi. Setuju banget Jasmine. Teman-teman enak banget ya ngobrol sama Jasmine ini. Kayaknya kalau anak muda sudah bisa seperti ini gitu, saya yakin kita nggak kekurangan orang-orang yang bisa bersuara gitu, menyuarakan sesuatu gitu. Kita jadi bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita tanpa harus terbata-bata gitu, dipahami oleh orang lain, efektif komunikasi kita. Bener nggak Jasmine? Bener banget. Kayak gitu. Jadi storytelling itu kayaknya penting bagi anak-anak sekarang ya. Iya benar. Nah sebenarnya Jasmine, kalau misalkan kita bicara tentang kalau kamu kan udah tertarik gitu ya dari kecil tentang storytelling dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang harus lingkungan beri kepada anak-anak dari kecil sehingga mereka itu nanti minat terhadap storytelling? Untuk lingkungannya nih, apa yang harus mereka dukung sebenarnya Jasmine?
Untuk lingkungan itu yang pasti dari orang-orang terdekat pertama harus menerima ketika ada anak yang ingin menceritakan sesuatu. Itu bukan cuman sekedar cerita asal, mungkin itu adalah awal dari anak itu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik pastinya. Jadi dari lingkungan ketika ada anak kecil mungkin cuma mau cerita, aku tadi ngelihat ada burung di sana. Itu bukan cuma cerita ada burung, mungkin besoknya dia akan cerita, aku bermain sama teman. Besoknya dia mulai cerita, kemarin aku seperti ini. Lama-lama dia mulai berani cerita yang lebih panjang, cerita yang lebih menarik. Dia mulai berpikir, apa cerita yang bakal aku bawain biar orang yang denger gak bosen. Aku akan ceritain sesuatu yang menarik yang udah terjadi. Nah, itu tuh mesti ada peran keluarga ya, atau dalam hal ini siapa tuh yang memvalidasi cerita kamu, yang dengerin cerita kamu, yang memantik kamu untuk bercerita tuh siapa di rumah tuh? Selama ini mami yang selalu ngedengerin cerita-cerita Mami ya, aku. dengan sabar mungkin ya. Biasanya apa yang mami katakan ketika kamu mau bercerita? Ketika aku bercerita itu mami pasti ngedengerin, mencoba memahami apa yang aku ceritain. Terus untuk dulu kan anak-anak masih ceritanya masih acak-acakan, masih nggak rapi. Itu mami biasanya bantu setelah selesai bercerita, merapihkan cerita yang udah aku sampaikan. Oh, jadi tidak hanya didengar, tapi merapihkan strukturnya, mungkin cara penyampaiannya gitu ya. Sabar banget ya mami kamu ya. Sabar banget. Sabar banget. Sampai akhirnya itu menjadi satu buah ketertarikan, hobi kamu yang sampai di hari ini masih di asah terus gitu ya. Dan mama kamu mendukung pastinya ya? Mendukung banget. Mendukung banget. Kalau ingin kamu katakan sesuatu ke mama sampai hari ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang pengen aku sampaikan itu makasih banget buat mami karena udah mau mendengarkan cerita-cerita aku dulu yang setiap hari kayak ceritanya nggak penting ya. Cerita yang kayaknya orang lain kalau denger mungkin bosen, ini cerita apaan, atau ceritanya nggak menarik. Tapi makasih juga udah ngasih contoh secara langsung untuk aku pelajari waktu kecil. Karena waktu kecil kita lebih cepat menangkap sesuatu, lebih cepat menyerap sesuatu. Jadi saat kecil, mami memanfaatkan waktu itu untuk ngasih tahu ke aku apa yang benar, apa yang harus kamu lakuin ketika bercerita. Akhirnya semakin besar, semakin berjalannya hari, tahun, aku makin banyak belajar juga dari mami pastinya. Belajar, oh aku harus cerita begini biar orang suka, aku harus ekspresinya begini, aku harus marah, aku harus sedih, biar orang-orang tuh kepo dengan cerita aku. Biar orang-orang tuh nggak melihat aku boring kayak waktu mami dulu dengerin aku boring. Pernah berarti ya mami boring denger cerita kamu ya? Ini cerita apa ya? Mungkin menerjemahkannya nih agak-agak harus susah, dibantu iya, gitu, harus dibantu. gitu. Aku coba pengen lihat dong ekspresi kamu ketika kamu mendongeng, mungkin ya peralihan dari satu ekspresi ke ekspresi lain. Mungkin kamu punya sedikit referensi ke kita untuk bisa diperlihatkan. Ini nggak apa-apa Kak, beneran dicontohin. Nggak apa-apa, Sedih, nggak apa-apa. marah gitu. Misalnya yang paling sering itu perubahan dari sedih ke marah. Karena biasanya sedih dan marah itu selalu bersampingan. Yang ketika anaknya sedih itu karena ayahnya marah, atau ayahnya sedih karena anaknya marah. Pasti seputar sedih dan marah dan bergembira biasanya. Gimana tuh Sedih, contohnya? misalnya, aku nggak mau ya, aku nggak mau. Itu sedih, misalnya mulai netesin air mata. Aku merasa benar-benar aku tuh nggak dihargain. Kayak gitu tuh sedih. Terus dari sedih langsung kayak, aku emang nggak mau kamu sampai kayak gini. Ngerti nggak? Kalau misalnya saya bilang iya, ya berarti iya. Itu tuh dari marah. Jadi sedih ke marah itu ada perubahan tempo. Kalau sedih bisa lebih lembut. Yang kayak, aku udah capek ya. Jangan bahas lagi, lembut, pelan. Jadi orang tahu dia lagi sedih, dia lagi meresapi apa yang lagi dia ucapin. Kalau orang marah itu, makanya sering disebut jangan marah. Kalau marah nggak fokus, karena orang marah itu
ngomongnya cepet. Orang marah itu ngomongnya tinggi. Dan kadang nggak berpikir dulu. Makanya orang yang dimarahin biasanya sedih. Nah itu. Makanya Kak, dari sedih ke marah itu suatu emosi yang cukup menantang tapi sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Iya. Biasanya kamu sering melihat siapa yang suka marah-marah? Sebenarnya kalau marah aku bukan dari keluarga atau dari temen. Biasanya aku suka nonton film yang emosional atau film-film yang emang mencampurkan banyak emosi di ceritanya. Oke, memang kamu pembelajar banget ya. Dimanapun kamu melihat, kamu akan belajar dari sesuatu yang kamu lihat gitu ya. Kalau gembira gimana tuh coba? Kalau gembira? Kalau gembira, sebenarnya untuk gembira itu yang paling susah. Sebenarnya banyak yang kira itu gembira itu mudah, padahal lebih mudah sedih dan marah. Karena gembira kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan banget. Misalnya kayak, makasih ayah, ya ampun, aku seneng banget. Kayak gitu nadanya biasa kayak, kayak benar-benar mengeluarkan segalanya karena aku lagi seneng banget. Gitu, aku nggak sabar. Tapi kalau marah itu kayak Kamu bener-bener ya, kamu bener-bener ya gitu. Ya, kayak gitu. Aduh iya bener-bener. Tapi itu tuh nggak mudah ya. Nggak mudah, harus dilatih gitu. Bagaimana sih mencerminkan kita kalau lagi marah, kalau lagi, supaya apa yang kita tampilkan itu menarik emosi audiens gitu ya. Aduh, apalagi nih aku pengen gali dari kamu ya. Oh ya, kamu mungkin punya pesan buat teman-teman di luar sana, teman-teman Gen Alpha gitu yang ingin memulai mereka untuk bisa terjun di dunia storytelling itu seperti apa? Tapi itu bukan di dunia storytelling ya. Sebenarnya storytelling itu adalah satu kemampuan yang mesti dimiliki gitu ya tadi ya. Gimana tuh tips-tipsnya buat teman-teman yang pengen seperti kamu tuh seperti apa? Untuk yang Gen Z atau Gen apa, kita mulai dari Gen Z dulu kali ya Kak. Untuk Gen Z yang relate banget sama aku dulu itu adalah benar mulai dari menonton. Gen Z itu suka sesuatu yang mudah dicerna dan yang menarik. Itu setelah menonton bisa Gen Z itu kepoan Kak. Ini tuh sebenarnya orang ini kayak gimana ya? Lebih panjangnya kayak gimana sifat dia itu? Ceritanya lebih gimana aslinya, pindah ke buku. Dari buku kita baca, mau tidak mau harus baca karena penasaran, rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa tidak maunya. Setelah itu mulai diceritakan ke orang lain karena Gen Z itu FOMO Kak, jadi betul. mau banget orang-orang tuh mengikuti apa yang dia sukai, apa yang dia baca. Jadi di situ mulai tumbuh rasa literasinya, mulai tumbuh dia mencoba untuk menceritakannya. Tapi untuk Gen Alpha biasanya beda. Gimana tuh kalau Gen Alpha? Kalau Gen Alpha itu mereka tumbuh bersama dengan gadget. Gadget semakin baik, semakin bagus, Gen Alpha pun tumbuh. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau Gen Alpha itu emang benar-benar lahir bersama dengan gadget. Jadi misalnya contoh ya Kak, anak nggak mau makan, pasti sama ibunya dikasih gadget, dikasih HP. Anaknya ditinggal ibunya masak, dikasih HP. Nggak mau tidur, dikasih HP dulu biar ngantuk. Jadi dalam sehari tuh Gen Alpha mungkin bisa menerima sangat banyak cerita-cerita kartun yang menarik, yang warnanya mencolok mata dia, dan lain-lain. Di situ Gen Alpha itu bukan tipe yang suka bercerita sebenarnya, tapi mereka suka bermain peran. Aku pribadi pernah lihat ada anak-anak kecil Kak lagi ributin masalah peran. Misalnya si anak ini yang nonton, dia nonton SpongeBob Kak. Dia pengen memerankan SpongeBob, tapi dia butuh teman-teman dia buat memerankan Patrick, Squidward, Mr. Krabs. Jadi dia ketika bilang ke temennya, kamu peranin Patrick, kamu peranin Squidward. Temennya bingung Kak, ini tuh aku harus ngapain? Kan aku nggak tahu ceritanya. Aku nggak tahu apa yang harus aku contohin biar kita bisa bermain bersama. Itu mau tidak mau yang menonton Gen Alpha itu juga akan menceritakan apa yang sudah dia tonton. Dia bakal bilang, tadi SpongeBob main sama Patrick, cuman Squidward marah. Kamu nanti peranin ya, Patrick itu lagi ngajak main, Squidwardnya marah-marah.
aku nanti yang main sama kamu, kayak gitu Kak. Dua-duanya dapat benefit. Kalau bahasa kerennya sekarang benefit manfaat. Yang menonton dapat manfaat dengan mengajarkan seseorang, dia juga belajar merangkum apa yang sudah dia tonton dan belajar penokohan pastinya, dan itu salah satu yang penting banget di dongeng, yaitu memahami cerita dan mengeluarkannya sebagai penokohan dan menceritakan ke orang lain. Yang diceritakan dan yang bermain peran pun dapat benefitnya. Dia belajar memahami apa yang sudah orang lain sampaikan, dan dia pun belajar penokohan, memahami tokoh yang akan diperankan nanti. Betul banget. Gitu. Oh gitu, aku baru tahu juga loh. Berarti memang Gen Alpha sekarang memang agak-agak di luar Nurul ya, kalau Iya, bener banget. kata-katanya, bahasanya itu hanya mereka sendiri loh yang paham gitu. Kadang-kadang kok bisa ya Gen Alpha anak-anak hari ini bahasanya, kata-katanya itu udah melampaui usianya gitu. Memang mereka sejak kecil diasuh sama gadget, betul banget ininya ya, apa namanya itu analisisnya. Wah keren banget, Jasmine. Aku juga banyak belajar dari obrolan-obrolan kita hari ini gitu ya. Kamu juga alhamdulillah banget mencerahkan saya dan teman-teman Cikuya ya tentunya ya. Dan mungkin nanti kita bisa berkabar lagi ya setelah kamu nanti ikut kompetisi nanti, atau kemarin juga ikut event di BI ya. Iya, kebetulan ikut event di BI. Dan hasilnya? Dapat juara 3. Oh gitu, ya itu alhamdulillah kan prestasi-prestasi Jasmine yang masih usia belia teman-teman, tapi udah banyak banget prestasi yang diraihnya gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan bagaimana Jasmine hari ini, bagaimana dia hari ini gitu dibentuk dari berbagai pengalaman. Tentunya Jasmine, kami dari Kota Cirebon dan saya selaku dari Dinas Pendidikan juga turut bangga banget dan mendoakan mudah-mudahan nanti kompetisi di tingkat nasionalnya berhasil gitu ya. Amin. Nah Jasmine, sebelum kita tutup mungkin sebenarnya masih pengen banyak banget yang diobrolin, tapi waktu ya teman-teman. Kamu punya harapan apa untuk teman-teman generasi Indonesia, khususnya nanti di bidang literasi, seperti itu? Kamu ada harapan apa? Dan pengen pemerintah kita, kalau kita pengen ngobrolin pemerintah gitu ya, kamu pengen punya harapan apa terhadap pemerintah, entah itu dari dalam hal ini kan Dinas Pendidikan, kemudian Pemkot mungkin, atau bisa Presiden? Kamu punya harapan apa? Untuk teman-teman dulu, agar bisa itu, pertama jangan pernah takut untuk mencoba. Karena lebih baik kalian semua itu gagal dalam kondisi pernah merasakan, pernah mencoba, daripada kalian gagal dalam kondisi sama sekali tidak pernah mencoba. Yang kedua, jangan pernah takut untuk kalah. Karena sebenarnya ada orang yang punya bakat dan mau untuk ikut lomba, tapi sayangnya dia takut sebelum ikut lomba itu sendiri. Jadi yang harus kalian ingat adalah kekalahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kekalahan itu adalah kunci dari sebuah kemenangan yang menanti kalian. Untuk dari pemerintah atau apapun itu, Indonesia atau lebih tepatnya Cirebon itu nggak pernah kekurangan, seperti yang kakak bilang tadi, nggak pernah kekurangan anak-anak berprestasi dari bidang manapun, baik literasi, pendidikan atau olahraga. Mereka itu nggak kekurangan. Cuman banyak dari mereka yang tidak dihargai, tidak dimunculkan, sehingga orang-orang menilainya Cirebon itu kurang, Cirebon itu tidak ada anak-anak berprestasi. Sebetulnya banyak sekali, tetapi tertutup, tidak berani ditunjukkan, tidak pernah ditunjukkan ke publik, tidak pernah diapresiasi, kurang apresiasi untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi aku harap benar-benar pemerintah Cirebon atau manapun itu berikan apresiasi terbaiknya untuk anak-anak, agar yang belum berprestasi, yang masih mencoba pun punya daya tarik tersendiri, punya semangat untuk diapresiasi, untuk dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Jasmine. Sama-sama, untuk Kak. waktunya hari ini. Sukses untuk kamu dimanapun berada.
sukses untuk karir kedepannya. Mudah-mudahan kamu bisa mencapai cita-citanya. Amin, amin Allah. Mungkin Jasmine bisa ngajakin teman-teman Cikuyaya yang belum like and subscribe untuk bisa like dan subscribe channel aku. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus ya video di channel ini. Terima kasih. Dari Uma Rinjani, saya Cikuyaya dan Saya Jasmine Aulia Putri. pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.